Bantu untuk upload, kemudian setelah upload, baru kemudian upload itu dengan persyaratan lengkap. Oh gitu. Oke, dengan persyaratan lengkap. Jika belum lengkap tidak bisa, karena kan tidak mungkin gandol di awal. Jadi harus lengkap. Setelah itu baru diverifikasi oleh teman-teman di bidang perizinan, baru kemudian masuk ke dinas teknis. Dinas teknis. Setelah dinas teknis di situ kemudian dilakukan ya semua yang secara teknis dilakukan ya. Kemudian setelah selesai baru dikembalikan pada kami untuk dicek kembali, baru masuk di saya untuk divalidasi dan terbit perizinan. Untuk waktu standar atau SOP-nya dari pertama kali pemohon itu mengupload di sini sampai hari ini kan masih upload di sini untuk awalnya Bu ya. Untuk SOP-nya itu berapa lama Bu? Tergantung perizinan. Tergantung misalnya contoh kasusnya ada investor yang akan mengembangkan sebuah lahan untuk perumahan. Untuk perumahan ini kasus kan kira-kira SOP-nya sampai berapa bulan? Kalau SOP, kalau perumahan itu yang pertama adalah KKPR tata ruang. Ya, itu di OSS. Oh, di OSS ya. Di OSS. Kalau yang di kami itu seperti ini UKLPL lingkungan hidupnya. Jadi kalau misalnya setelah KKPR kemudian PPG kan. Nah, PPG itu memerlukan KLPL dari LH, kemudian memerlukan AMDALALIN dari Disu, memerlukan pel banjir dari Bina Marga dan damkar dari Satpol PP. Setelah itu berjalan baru bisa di PPG. PPG itu juga menggunakan aplikasi. Jadi di situ sudah disampaikan di aplikasi. Kita bisa kalau di PPG itu kita bisa cek sampai di mana, itu bisa. Tapi kalau di LSS kita itu baru bisa melihat, PTSP baru bisa melihat jika sudah sampai di meja PTSP. Idealnya berapa bulan? Kalau misalnya semuanya lancar, OSS selesai PPG selesai itu idealnya. Kalau KKPR kita juga dengan ATR BPN ya, dengan kantor pertanahan ya. Ya kalau bisa ya secepat-cepatnya. Cuman ada beberapa karena ini melibatkan dinas teknis, tapi kami jadi kami berkomitmen dengan dinas teknis, dengan adanya yang dibentuk tim investasi ini, kita berkomitmen dengan dinas teknis itu untuk mempercepat layanan. Kendala yang masih dihadapi dari aplikasi Jelita ini apa? Kalau kendala sih sebenarnya kalau dari kami ya, dari kami ini kami sudah mengupload itu sudah bisa semua, kecuali mungkin dokumen yang terkait dengan UKLPL izin lingkungan ya, itu ada set plan yang memang besar ya, besar itu biasanya dikirim secara manual. Kalau set plan kalau tidak salah produk dari Cipta Karya ya balik lagi ke PTSP. Jadi set plan ini dari Cipta Karya diarahkan ke untuk persyaratan lingkungan hidup mungkin ya, syarat apa seperti itu? Iya, itu juga jadi persyaratan. Set plan itu juga ada di Jelita. Sama saja. Jadi di-upload, kemudian kita sampaikan ke Cipta Karya kemudian diproses, baru kembali ke kami. Dan untuk dokumen-dokumen yang lainnya itu izin ya, yang terkait dengan outputnya itu kalau yang set plan itu kita masih secara manual. TTI-nya tidak ada titik tanda tangannya. Elektroniknya ya masih. Bu, terakhir ini Bu, untuk percepatan perizinan yang ada di Kabupaten Jember, harapan atau himbauan kepada investor, calon investor terkait dengan perizinan Bu, apa ini Bu? Jadi kami himbau, jadi untuk perizinan ini bahwa kami ini gratis nih, jadi kami gratis, hanya ada beberapa retribusi dan pajak yang memang harus dibayar. Kemudian untuk mengajukan sendiri ke DPM PTSP, nanti kalau misalnya memang ada keluhan atau ada masalah, kami akan kawal. Jadi akan supaya perizinan cepat, kami akan berkoordinasi dengan seluruh OPD teknis yang berkaitan dengan perizinan tersebut untuk percepatan supaya investor ini segera bisa melakukan kegiatan usahanya.